keharusan ya di pondok itu lancar. Itu saja tidak jaminan kan nanti di rumah terus tetap lancar karena kaitannya dengan banyak hal di rumah sehingga itu. Nah, yang problem adalah sudah kalau di pondok tidak lancar, apalagi di rumah, bagaimana bisa lancar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast An-Nur Ngurukem. Bersama saya Ahmad Mutamakin Fawaid sebagai host. Dan di edisi yang spesial ini dalam rangka pra haflah dan haul al-maghfurlah Simbah Kiai Haji Nawawi bin Abdul Aziz telah hadir bersama kita beliau Kiai Haji Ahmad Haris Masduki. Selamat datang Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Abi, niki dalam rangka podcast ini kita akan ngobrol santai mawon nggih tentang perjalanan Simbah, sejarah Simbah dalam mendirikan Pondok Pesantren An-Nur juga dan perkembangan Pondok Pesantren An-Nur itu sendiri. Langsung mawon, siapa itu Simbah Kiai Haji Nawawi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Mbah Kiai Nawawi yang saya kenal itu seorang murabbi sejati. Seorang murabbi sejati mendedikasikan seluruh waktunya untuk mendidik para santri. Yang pertama yang menjadi catatan dari saya. Yang kedua, beliau lebih mengedepankan uswah daripada mau'izah. Dari istiqomahnya, kemudian dari perilaku kesehariannya, itu lebih banyak berbicara daripada beliau menyampaikan arahan-arahan verbal. Walaupun bukan berarti sama sekali tidak memberikan mau'izah, tetapi contoh yang diberikan itu lebih banyak daripada mau'izahnya. Itu yang kedua. Kemudian beliau itu sangat sayang kepada umat, sehingga dalam konteks misalnya belajar itu beliau tidak memberikan banyak perintah untuk amaliyah, untuk wirid, untuk zikir. Walaupun untuk sendirinya beliau itu sangat banyak ya auratnya, sampai zikirnya, sangat banyak ibadahnya. Tetapi itu untuk beliau. Sementara untuk santri itu beliau tidak menekankan itu. Jadi beliau punya rasa ra'fah yang sangat besar pada para santri. Itu beberapa hal yang bisa saya tangkap dari beliau. Kemudian beliau itu luar biasa sangat menghormati orang lain. Termasuk apalagi dengan tamu dan seterusnya, itu sangat-sangat menghormati, memuliakan orang lain, memuliakan tamu. Itu yang sedikit dari banyak mazaya dan keistimewaan yang beliau punyai. Terus niku berkaitan dengan sejarah keilmuan Simbah Kiai Nawawi, di perkembangan beliau mulai belajar sampai di Kerapia itu pripun bi? Itu beliau itu memang tipe pencari ilmu sejati ya. Dari sejak umur kecil, sejak umur 7 tahun itu beliau sudah, kalau pagi sekolah rakyat, kemudian kalau sore dia masuk di madrasah diniyah Al-Islam di Jono. Jono itu dekat rumah, itu sebelah timurnya rumah beliau, Tulus Rejo. Kemudian kalau malam beliau ngaji Quran dengan ayahnya Mbah Abdul Aziz. Itu beliau sangat tekun
mengikuti kegiatan-kegiatan itu sampai beliau umur 13 tahun itu kemudian pindah ke Lirap. Di sana lebih fokus pada keilmuan berbasis nahwu sorof kepada Ki Ansori di Lirap. Selesai dari sana dirasa cukup, kemudian beliau ke Banyuwangi, di daerah Srono itu Kiai Abbas, itu di sana kakaknya Mbah Hashim namanya, di Tugung ya, Tugung. Itu Mbah Kiai Abbas di sana, kakaknya Mbah Hashim. Itu sudah ada di sana, beliau terus mengikut ke sana untuk belajar di sana. Itu setelah dari Lirap, di Lirap ada 4 tahunan. Kemudian setelah beberapa tahun di Banyuwangi, kemudian beliau untuk sebentar gitu pulang dalam rangka tilek. Begitu sampai di rumah ternyata muncul perang itu, perang pada saat tahun 47 itu ya, sehingga perang kemerdekaan, sehingga beliau nggak bisa kembali ke Banyuwangi karena situasi keamanan dan seterusnya. Kitab-kitab masih ada di Banyuwangi semua karena memang pulangnya ke Kutoarjo itu hanya sekedar untuk tilek gitu, tilek rumah. Akhirnya beliau pernah cerita ke kami di santri-santri awal itu, beliau berpikir karena situasi sangat sulit, baik keamanan maupun ekonomi sangat sulit, akhirnya beliau berpikir untuk mengaji yang tidak harus beli banyak kitab. Tidak harus beli banyak kitab. Akhirnya beliau ke Krapyak. Ke Krapyak ngaji, menghafal Al-Quran. Itu tidak banyak kitab yang harus disiapkan karena hafalan. Di Krapyak 6 bulan dapat sekitar 7 juz. Itu tiba-tiba ada agresi militer, ya, Durstut gitu ya. Sehingga beliau pulang ke kampung halaman. Di sana agak lama ya sampai keamanannya itu terkendali. Setelah dirasa aman, beliau kembali ke Krapyak untuk meneruskan menghafal Al-Quran. Sampai di Krapyak, kemudian dilanjutkan hafalannya, dan dalam waktu 15 bulan itu beliau menyelesaikan hafalan dengan mutkin. Itu Simbah, jadi memang orangnya sangat di samping cerdas, kegigihan dan istiqomahnya itu patut mendapatkan apresiasi dan ditiru. Pernah dulu di awal-awal cerita bahwa beliau itu waktu menghafal Al-Quran di Krapyak, begitu habis Isya itu beliau masuk di kamar sebelah utara mimbar Krapyak, pengimaman Krapyak sebelah utaranya, beliau deres di situ, belum berhenti deres sebelum 15 juz itu diselesaikan. Jadi sekali deres, satu kali duduk itu 15 juz. Itu beliau cerita. Baru itu istirahat. Setelah 15 juz itu diselesaikan. Dan itu rutin. Kesehariannya semacam itu selama mondok di Mekah. Beliau sampaikan di Krapyak ya. Itu semacam itu. Terus apakah Simbah itu pernah membagikan tips dan mauidhah tentang ngafalin Al-Quran pada santri-santrinya, Iya, terutama pada santri-santri yang dahulu gitu loh, yang sangat dekat. Di antaranya beliau itu mauidhahnya, kalau ngaji itu jangan cepet-cepet. Kalau orang biasa ngaji pelan, tidak cepat, maka untuk cepat bisa. Tetapi orang yang biasa ngaji cepat, untuk ngaji pelan itu susah, akan kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, lisanul halnya beliau juga memberikan gambaran bahwa murojaah itu sesuatu yang
yang sangat penting dalam menghafal Al-Quran. Beliau dulu sering sampaikan walaupun otak mungkin kurang begitu bagus, tapi kalau murojaahnya itu istiqomah, maka juga akan lancar Al-Qur'annya. Beliau ibaratkan kayak batu dan tetesan air. Batu sekeras itu kalau tetesan air yang cukup pelan itu, tapi kalau terus menerus, maka itu akan istilahnya tekok juga. Begitu juga tentang kelancaran hafalan Al-Quran. Itu beliau sampaikan murojaah itu sesuatu yang penting. Dan itu tidak hanya disampaikan, tapi juga dicontohkan. Dicontohkan kepada para santrinya. Waktu generasi saya ngaji di sana, itu murojaah bersama itu 6 juz. Jadi jam 8 itu mulai, jam 8 pagi murojaah, kemudian selesai sekitar jam 11, itu setiap hari 6 juz dan beliau pimpin sendiri. Dan langsung 6 juz sekali. 6 juz. 6 juz, 3 juz istirahat sebentar mungkin 5 menit beliau itu minum gitu, 5 menit gitu, terus dilanjut lagi 3 juz kedua. Beliau pimpin sendiri. Bukan memerintah santri untuk memimpin, beliau memimpin. Dan yang kedua yang sering beliau sampaikan, kalau mengaji Al-Quran itu jangan memakai suara yang rendah, tapi suaranya yang keras. Dimaksimalkan suaranya karena itu akan mempercepat hafalan, itu lengket. Sekarang baru ada istilah, kita ketahui bahwa hafalan akan lebih mudah jika dengan suara. Ada gelombang resonansi di situ yang bisa menangkap lebih baik pesan jika dengan suara keras dibandingkan suaranya itu tidak keras. Itu beberapa yang beliau sampaikan dalam bentuk nasihat, ya nasihat. Kemudian juga beliau sampaikan bahwa durasi menghafal itu ya 1 jam maksimal. Kalau lebih dari 1 jam itu sudah tidak efektif lagi. Sehingga 1 jam gitu, nanti istirahat terus lagi. Itu dalam hal membuat hafalan baru. Ngelohnya gitu. Membuat hafalan baru. Tapi kalau dalam masalah murojaah, memang beliau tekankan dan beliau contohkan, beliau ajak para santri itu untuk bersama-sama murojaah. 6 juz itu sekali duduk. Nah, itu kalau Mbah Kiai Nawawi itu tidak berhenti di situ. Kalau masuk ke rumah sudah habis itu, sudah habis murojaah itu, sampai di rumah itu beliau murojaah lagi sendiri. Masya Allah. Ini sering kami waktu dulu karena masih santri sedikit, itu sering kali ke dalam menemui si Mbah Kiai Nawawi dan kita temukan sudah habis murojaah, masuk kamar ternyata deres lagi. Itu memang istiqomahnya semacam itu Mbah Kiai Nawawi. Terus niku kan seperti yang kita ketahui bahwasanya simbah niku kan aslinipun Kutoarjo nggih. Iya. Nah niku pripun ceritane? Itu gimana ceritanya kok simbah sekarang bisa mendirikan pondok di Ngerukem gitu? Kan jauh kan. Kok bisa di Ngerukem? Jadi itu panjang ya. Beliau setelah hafal Al-Qur'an, kemudian ini saya mendengar cerita langsung dari beliau. Bahwa pamit sebenarnya ke Mbah Ki Abdul Qadir untuk meneruskan ngaji sab'ah ke Mbah Ki Arwani Kudus. Mbah Ki Abdul Qadir menyampaikan ya nggak apa-apa untuk mengambil sab'ah ke Mbak Arwani, tapi nikah dulu katanya begitu sama Mbah Abdul Qadir. Ternyata sama Mbah Abdul Qadir, guru beliau itu Mbah Nawawi dinikahkan dengan adiknya Mbah Abdul Qadir yang namanya Ibu Nyai Walidah. Akhirnya agak tertunda sementara. Setelah Mbah Nyai Walidah Munawir itu melahirkan putra pertama yang sekarang
Pak Kiai Asim. 70 hari setelah Pak Kiai Asim itu lahir, beliau melanjutkan niatnya untuk ngaji di Kudus, Mbah Harwani, ngaji qiraat di sana. Di sana 2 tahun selesai. Setelah begitu beliau kembali ke Krapyak, dijemput oleh Mbah Abdul Qadir, oleh Mbah Nyai juga di Krapyak beberapa tahun. Kemudian beliau ke Kutoarjo, ke tanah kelahirannya di sana untuk mengajar dan menemui orang tua. Di sana mendirikan madrasah diniyah dan seterusnya. Tapi beberapa saat kemudian beliau ditimbali kembali ke Krapyak untuk membantu mengajar. Di Krapyak kemudian kembali ke Krapyak membantu mengajar Krapyak. Kemudian ada kebutuhan untuk hakim agama di Bantul. Lah beliau diperintahkan untuk mengisi hakim itu. Jadi hakim pengadilan agama di Bantul. Lah Krapyak Bantul cukup lumayan jauh. Akhirnya kemudian proses-proses itu beliau akhirnya pindah ke Ngrukem yang kemudian sekarang menjadi Pondok Pesantren An-Nur. Itu di samping untuk mengelola kegiatan-kegiatan keagamaan di Ngrukem, juga untuk mendekati tempat kerja di Bantul, di pengadilan agama. Itu sekitar tahun 60-an. Tahun 60-an di situ beliau kalau pagi ya ke kantor, kalau sore madrasah diniyah namanya, madrasah diniyah Ar-Ridho, itu berbasis Masjid Ar-Ridho. Kemudian malam ngaji, ngajar dan seterusnya. Itu tahun 60 sampai tahun 78 situasinya semacam itu, beliau belum mendirikan pondok. Tapi sudah ada santri-santri yang datang. Karena sudah ada santri-santri yang datang, kemudian tahun 78 itu mendirikan pesantren. Itu jadi pesantren An-Nur, perintisannya sejak tahun 60-an sampai 78. Kemudian 78 itu dibangun pondok pesantren sampai sekarang ini. Berarti itu pas awal berdirinya pondok itu Simbah ini kok emang menekankan buat menghafalkan Al-Quran apa ada pengajian lain, Bi? Ya karena Simbah dikenal dengan hafidz Al-Quran, sehingga santri-santri yang datang dari jauh itu ya kemudian menghafal. Tetapi untuk lingkungan, beliau itu mengajarkan di samping Al-Quran bin Nadhr juga mengajarkan tauhid, fikih, dan seterusnya setiap malam Selasa untuk masyarakat. Istilahnya namanya selosonan. Beliau pernah menyampaikan ke kita bahwa setiap akan ngaji malam Selasa itu nulis bait syair Jawa dimulai tentang tauhid, kemudian tentang fikih dan tasawuf, aqaid 50 itu yang dimulai dari mugi Allah paring rahmat. Nah itu pelan beliau itu setiap mau ngaji bikin bait, sampailah kemudian itu bait itu utuh menjadi sebuah kitab nazom Jawan yang itu dipakai untuk mengajar di Masjid Ar-Ridho di kampung ya, untuk masyarakat lingkungan. Terus ini sekarang kita kan tahu kan bahwa dulu Abi itu juga alumni di Ngrukem, ya, bahkan juga menantunya. Terus apakah punya kesan yang sangat-sangat membekas ketika mondok di Ngrukem dulu? Ya kesannya cukup banyak, tapi dalam konteks itu yang tadi saya sampaikan, Mbah Kiai itu murabbi murni, murabbi, sehingga seluruh waktunya itu dihabiskan untuk memikirkan bagaimana santri itu
sukses dalam arti yang sebenarnya. Cara-cara yang dilakukan cukup variatif dan beliau sangat telaten membimbing santri, membimbing santri dari nol, dari ilmu yang paling dasar. Itu sangat-sangat telaten. Niku kados nih santri baru nih itu kan yang pertama kali dipelajari kan faslatan dulu gitu. Ya. Terus sedereng bimbingan masuk itu apa? Masuk juz amma itu kan. Iya. Napa at-tahiyat riyen at-tahiyat. Iya. Sangat telaten itu beliau dalam membimbing sejak awal sampai waktu awal begitu, tapi di pertengahan pun beliau itu sangat telaten. Saya punya pengalaman pada saat itu beliau menginginkan santri-santri An-Nur itu punya kemampuan dalam tafsir Al-Quran. Sehingga dulu ada musabaqah tafsir yang baru itu. Beliau habis mengikuti workshop, kalau kita ya, workshop tentang musabaqah tafsir. Pulang itu saya sendiri yang dijak ngomong, dingendikani, aku iso ngelatih tafsir gitu. Beliau menulis sendiri, tafsir itu dicuplikan dari kitab ini, ditulis sendiri. Setelah ditulis itu diberikan ke saya untuk dibaca, untuk dipelajari, kemudian distorkan ke beliau. Itu nulis sendiri beliau. Nulis sendiri tentang tafsir untuk gambaran kalau musabaqah itu kayak begini. Kemudian tentang penulisan ya. Penulisan tahun 89 saya pada saat itu menjadi ketua panitia Khatmil Quran. Salah satu yang kita inginkan adalah menulis buku tentang An-Nur. Yang terus akhirnya kita namakan Al-Hathu. Itu adalah tahun 89 itu. Nah, saya cari data ke kampung kemana. Nah, tulisan itu saya setorkan ke Mbah Kiai. Mbah Kiai, wah urung, dandani lagi belum. Akhirnya mungkin nggak seperti yang dipikirkan beliau. Wes urusan biografiku tak tulis dhewe. Jadi kalau masih ada yang punya buku Al-Hathu, itu biografi itu asli tulisan Mbah Nawawi. Tulisan Mbah Nawawi. Itu Al-Hathu. Kemudian ada setelahnya itu dicetak lagi saya lihat, tapi bukan judul Al-Hathu, tapi materinya itu materi dari Al-Hathu dan itu ditulis langsung oleh Mbah Nawawi. Beliau itu sangat tekun dalam mengarahkan santri dan tidak pernah maidu, itu tidak pernah mencela kalau santri kurang cerdas, kalau enggak pernah. Dan beliau sangat care ya dengan santri. Misalnya yang saya rasakan kalau saya misalnya pulang dari rumah kemudian sowan, itu mesti dijak masuk terus dijak makan bareng dengan si Mbah pada saat itu. Itu dekat sekali dengan para santri. Ya. Berarti itu si Mbah itu merupakan sosok yang sangat luar biasa gitu. Ya. Tentunya nggak cuma alim doang, nggak cuma hafal Quran doang, tapi beliau juga merakyat. Sakit merangkul santri-santrinya. Iya. Terus juga aktif di PWNU juga nggih, nggih? Iya, sangat aktif. Sangat aktif PWNU, pernah menjadi ketua tanfidnya. Terus juga beliau juga itu tadi kan mantan hakim juga. Iya. Terus juga beliau dulu itu juga suka juri MTQ. Juri MTQ juga, masya Allah sekali itu. Ya, beliau juga punya banyak tulisan. Tulisan pertama yang saya masih ingat itu judulnya Debat Sehat. Debat Sehat itu tentang masalah khilafiyah, itu ditulis oleh beliau. Dan yang terakhir kayaknya tentang
As-Sawadul A'zam apa ya itu judulnya itu. Terus itu saya pernah dengar bahwasanya kitab itu itu beliau murni tidak mengambil untung. Ya. Jadi itu benar-benar buat diwakafkan gitu Bi. Iya. Sangat ikhlas ya Bi. Iya benar. Kalau zaman sekarang kan orang beliau cetak sendiri, beliau sendiri, beliau sendiri. Masya Allah Bi. Itu ya. Dan Bapak itu Mbah Kiai itu di tengah kesederhanaannya itu sangat progresif. Sangat-sangat pikirannya sangat-sangat maju. Tetapi terukur. Artinya begini, bahwa jika situasi sudah memungkinkan maka pikiran progresif itu beliau lakukan. Kalau tidak maka menunggu waktu agar kemungkinannya lebih mudah. Misalnya begini, bahwa Mbah Nawawi itu dari tahun 60 sampai 78 itu ngaji ya belum pondok, sampai ada santri yang datang itu baru bikin pondok. Bukan berarti beliau tidak memikirkan untuk bikin pondok, tapi melihat situasi kemungkinan yang ada. Kemudian setelah pondok itu ya pondok ngaji biasa. Sampai kemudian ada kesempatan untuk membuka madrasah ya. Maka di pondok ada madrasah Diniyah Al-Furqon. Itu lahir tahun 84 85 itu. Dulu madrasah Diniyah Al-Furqon itu materinya tidak hanya kajian-kajian keagamaan. Bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada. Itu tahun sekolah gitu. Ya, madrasah Diniyah. Kemudian tahun 94 atau berapa itu mendirikan madrasah Tsanawiyah. Kemudian tahun 97 mendirikan madrasah Aliyah untuk menampung anak-anak lulusan Tsanawiyah. Jadi progresif sekali pemikirannya. Saya masih ingat saya meninggalkan An-Nur 92. 98 saya kembali ke An-Nur. Itu mendapati di situ sudah ada Tsanawiyah, ada Aliyah. Aliyahnya jurusan IPA dan IPS. Saya berpikir pada saat itu, kok nggak ada jurusan agama kan itu. Sementara pondok yang lain ada jurusan agama. Akhirnya waktu itu saya dengan kepalanya pada saat itu Pak Zainal Abidin itu mencari tahu tentang bagaimana madrasah aliyah yang jurusan agama ke pondok-pondok, diantaranya Pondok Pandanaran. Setelah kita studi banding begitu, kita aturkan ke Mbah Kiai, bagaimana kalau dibuka madrasah aliyah jurusan keagamaan MAK dulu. Nah, beliau sangat antusias, sehingga antusiasmenya beliau itu diwujudkan akhirnya yang sampai hari ini dilaksanakan di An-Nur adalah menghafal Al-Quran metode bimbingan. Pada saat itu begitu muncul madrasah aliyah keagamaan, beliau berpikir bagaimana agar anak-anak yang sekolah ini punya capaian yang sama, karena itu masuk kurikulum. Itu diskusi agak intensif. Saya termasuk dijak mikir sampai beliau sendiri tercetus bimbingan itu. Bimbingan. Jadi dari beliaulah ide asli bimbingan menghafal Al-Quran untuk anak MAK. Dulu anak MAK saja. Kalau sekarang udah sedanten nih. Sekarang semuanya. Beliau membimbing langsung sampai sepuh, tetap membimbing sendiri sampai tidak sampai uzur ya, sampai uzur baru yang lain. Kemudian setelah berjalan setahun gitu kita lihat sepertinya berat kalau anak-anak MAK ini selesai dalam waktu 3 tahun. Sehingga
pada saat itu tahun 2000, jadi setahun setelah MAK lahir, itu sore itu saya jam 5-an itu ke Al Muhsin, ketemu Pak Kiai Muhadi Zainuddin. Beliau melontarkan ke saya, Mbok An-Nur itu mendirikan perguruan tinggi. Karena pondok di Jogja belum ada yang mendirikan perguruan tinggi gitu. Itu tahun 2000-an. Persis itu dengan kegelisahan yang ada pada saya, karena anak MAK kalau belum selesai hatam, sudah lulus, akhirnya cari pondok lain, sanadnya tidak utuh tahun 2000. Akhirnya dari pertemuan dengan Pak Muhadi itu kami sampaikan ke beliau, bagaimana kalau di An-Nur didirikan perguruan tinggi sebagai antisipasi kalau anak MAK belum khatam padahal sudah lulus. Itu beliau tidak menolak, tapi beliau juga tidak menerima. Diam saja 2000 sampai 2002. 2 tahun berulang kita tawarin masuk matur, beliau tidak menjawab, menolak, tidak juga mengiyakan. Baru setelah tahun 2002 mungkin habis istikharah macam-macam, akhirnya beliau memerintahkan untuk mengundang para tokoh pada saat itu, putra-putra dan tokoh yang ada, untuk diajak berpikir mendirikan perguruan tinggi. Sehingga mahasiswa pertama dari STIQ dulu namanya, itu adalah anak-anak angkatan pertama MAK. Itu beliau begitu kalau sudah yakin memang dijalankan, nggak ada keraguan, dan alhamdulillah sekarang masih berkembang dengan baik gitu. Ini sebelum kita menutup podcast, minta pesan kagem santri-santri An-Nur, baik yang masih mondok maupun yang sudah jadi alumni. Ya, tentu pesannya sebagaimana pesan Mbah Kiai Nawawi, itu perlu dipegang dengan baik-baik, bahwa menghafal Al-Quran itu pertama memang sudah dimodali oleh Allah kemampuan, dan Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah. Tinggal yang peran kita itu adalah kemauan untuk berusaha. Jadi tentu usaha yang maksimal, karena memang Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah untuk dihafal. Kemudian selagi masih di pondok, pastikan, itu Mbah Kiai Nawawi, pastikan lancar Al-Qur'annya. Karena kalau sudah pulang dari pondok, itu banyak sekali hal yang harus dilakukan. Kalau di pondok itu tidak lancar, maka sangat terbuka kemungkinan nanti kalau di rumah menjadi tidak begitu murojaah dan Al-Qur'an itu terlupakan. Sehingga keharusan ya di pondok itu lancar. Itu saja tidak jaminan kan nanti di rumah terus tetap lancar, karena kaitannya dengan banyak hal di rumah, sehingga itu. Nah, yang problem adalah sudah kalau di pondok tidak lancar, apalagi di rumah bagaimana bisa lancar gitu. Dan itu pesan dari Simbah. Yang kedua, seberapapun ilmu yang didapat, itu pesannya Simbah, itu ajarkan. Jadi santri An-Nur pulang dari pondok itu hanya 2 pilihan. Ngajarkan ilmu yang didapat, kalau tidak ngaji lagi. Itu Mbah Nawawi pesannya gitu, mulang utawa mulang atau ngaji, itu pesan.
Nah, itu insya Allah kalau pesan-pesan guru itu kita laksanakan dengan baik, maka kita akan mendapatkan keberkahan ilmu. Amin, amin. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih buat Abi yang telah berkenan dan meluangkan waktunya hadir dalam podcast yang insya Allah berkah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.